Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini adalah orang yang sama. Tetapi ketika hidup gue lagi hancur, ada orang-orang yang gak kasih titik di hidup gue dengan bilang ini gak punya masa depan, ini gak layak, ini sampah. Tapi ada orang-orang yang kasih koma. Walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal, tapi aku percaya sama kamu. Aku bangga sama kamu. Aku yakin sama kamu. Kamu bukan sampah. Seringkali kita kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan mau kasih koma. Jadi yang bikin orang mati seringkali bukan Tuhan, tapi kita yang gak mau terima mereka apa adanya. Gua bersyukur banget ada orang-orang yang kasih koma. Dan setelah koma, mereka kasih keyakinan, penerimaan, dan cinta kasih. Sehingga gue ada hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Hidup lo terpuruk dan hidup lo sedang mengalami hal yang gak baik karena orang lain, please, kalau lo mau berubah, jangan put the blame on them. Jangan taruh kesalahan itu di hidup mereka. Karena orang lain betul bisa menaruh kotoran di hidup kita. Tetapi tugas kita untuk membersihkan kotoran tersebut. Jangan memaksa mereka untuk bersihin kotoran di hidup lu. Memang mereka yang buat, memang mereka yang lempar. Masa sih kita harus, yaudah deh, pokoknya gue tunggu lu ambil nih kotoran di muka gue, baru gue mau bersuka cita. Berarti hidup lu sedang dikendalikan orang itu. Teman-teman, ini waktunya untuk lu ambil kembali hidup lu. Nyalahin mereka won't change anything. Mereka betul-betul salah, yes. Tapi now, gimana dengan hidup lu? Lebih baik lu ampuni dan ambil tanggung jawab untuk ubah hidup lu. Karena hidup lu sepenuhnya tanggung jawab lu. Jadi hari ini, yuk bangkit. Hidupmu itu berharga. Saudara, di sini kita harus memiliki konsep yang jelas tentang Tuhan. Dia Raja, kita adalah rakyat. Dia adalah Tuhan, kita umat. Dia Bapa, kita anak. Dia Tuhan, Dia pencipta, kita ciptaan. Kita gak bisa atur-atur Tuhan. Kita lahir ke dunia, kita sudah punya misi untuk hidup bagi kehendaknya. Berapa banyak dari kita yang berdoa, Tuhan aku udah puasa. Aku sudah berdoa supaya Tuhan luruskan jalan-jalanku. Supaya Tuhan luruskan bisnisku. Bagus sih tidak hidup dalam dosa, gak hidup dalam perzinahan, gak hidup dalam korupsi. Tapi doanya tentang Tuhan ini agendaku, please berkati. Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati keluargaku. Semua doa itu bagus, sounds very Christian. Tapi terkadang saudara kita harus keluar dari sekedar berdoa, doanya Kristen. Tapi berdoa, doanya Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama dia bilang Bapa kami di surga. Yang kedua dia bilang dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 5 kalimat pertama bukan tentang mereka. Habis itu apa? Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Wow, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Lepaskanlah kami dari dan sebagainya. Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan dan selama-lamanya. Saudara, doa yang Yesus ajarkan dengan singkat saya ngomong kayak gini. Tuhan, biar kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Nah Tuhan, ini keluargaku, ini pekerjaanku, Tuhan tolong berkati. Tapi ini bukan yang utama Tuhan. Ini cuma tambahan bonus. Tips untuk menjaga hatimu tetap sehat. Belajar untuk mengenali suara yang ada di perasaanmu. Apakah itu takut, marah, tersinggung, terancam? Ketika kamu bisa menamakan, maka kamu bisa mengendalikan. Dan teman-teman belajar untuk menjelaskan, bukan mengekspresikan. Ya, bukan express, tapi explain. Contoh, kamu marah nggak? Enggak, nggak apa-apa ya kita kesini aja. Ya nggak apa-apa, terserah kamu aja. Lu kayak apa sih, setuju tapi kok marah? Tapi belajar menjelaskan. Saya lagi marah. Saya nggak suka. Saya lagi bingung. Saya lagi kesel sama kamu. Hey guys, hari ini gue mau ngomong tentang identitas. Tahu gak sih bahwa identitas itu penting banget? Karena Alkitab mengatakan bahwa as a man believes in his heart, so is he.
Jadi kalau kita percaya kita orang yang gak berharga, ya begitulah kita akan menjadi orang yang gak berharga. Kalau kita percaya kita orang miskin, ya begitulah kita akan jadi orang miskin. Kalau kita percaya bahwa kita gak diinginkan, maka kita akan menjadi orang yang gak diinginkan. Artinya gini, kita akan mengalami apa yang kita percaya. Dan kita akan jadi apa yang kita percaya tentang kita, bukan tentang orang lain. Jadi itu bahkan walaupun Alkitab mengatakan bahwa kamu berharga, kamu dicintai, ya kamu dihormati, kamu diberikan dimahkotai kemuliaan, tapi lu percaya, enggak, buktinya semua orang tinggalin gua. Buktinya hari ini gua dicampakkan. Nah, tiba-tiba lu percaya tentang itu, maka lu jadi kayak begitu. Makanya ketika lu percaya lu gak berharga, lu akan berpikir hal-hal yang gak berharga. Lu akan mengatakan hal-hal yang gak berharga. Ya, lu percaya lu sampah, ya lu akan bersikap seperti sampah, lu akan berpikir nyampah, lu akan ngomong nyampah. Lu orang miskin gitu ya lu akan berpikir miskin, lu akan berkata hal miskin, lu akan punya masa depan yang miskin. Ya, makanya hari ini teman-teman penting banget untuk kita sadar betul identitas kita tuh siapa. Yes, kita adalah manusia berdosa, nggak bisa dipungkiri. Kita bilang gini, kalau kita nggak berdosa, kita mengatakan kita nggak berdosa, kita penipu. Ya, karena kita bilang bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi teman-teman harus sadar bahwa Yesus Kristus telah mati buat kita untuk gantiin posisi kita, supaya identitas kita yang dulu ketika Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan Tuhan, dimahkotai kemuliaan kehormatan, dan segala sesuatu ditaruh di bawah kakinya, walaupun itu representing Yesus, tapi Yesus sekarang tinggal dalam kita untuk merestorasi identitas kita dalam Kristus. Halo sahabat muda, hari ini saya ingin membagikan sebuah bentuk keintiman yang perlu kita bangun sama Tuhan. Alkitab mengatakan di Yohanes 15 ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku.